Peristiwa pencurian yang disertai kekerasan menggemparkan masyarakat Kampung Blang Tampu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah. Seorang pemuda berinisial RF, 24, nekat menganiaya pasangan suami istri, Pasutri, hingga keduanya meninggal dunia setelah aksi pencurian kopinya dipergoki korban pada Senin, 5 Januari 2026, dini hari. Aksi keji ini bermula saat pelaku menyusup masuk ke rumah korban melalui jendela belakang dengan niat menggasak persediaan kopi. Namun, langkah kaki pelaku tak sengaja menginjak kaleng di ruang tamu hingga memicu suara gaduh yang memecah keheningan subuh. Suara tersebut sontak membangunkan pemilik rumah. Meski sempat bersembunyi di balik terpal, pelaku akhirnya terpojok saat mencoba melarikan diri melalui pintu belakang. Karena panik tertangkap tangan, pelaku mengambil sebuah balok kayu pengganjal pintu dan menyerang kedua korban secara membabi buta, ungkap Kapolres Bener Meriah, AKBP Ariskai Dwi Susanto, Selasa, 6 Januari 2026. Akibat serangan tersebut, sang suami meninggal dunia di lokasi kejadian karena luka parah. Sementara itu, sang istri sempat dilarikan ke rumah sakit dan berjuang melewati masa kritis sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia akibat luka serius di bagian kepala. Kapolres menjelaskan bahwa berdasarkan penyelidikan awal, aksi pencurian ini bukanlah insiden spontan. Pelaku diketahui telah melakukan pengintaian atau mapping lokasi sejak 2 hari sebelumnya. Pada Sabtu, 3 Januari 2026, pelaku sempat mendatangi rumah korban dengan modus menjual kopi. Kedatangan tersebut diduga kuat sebagai kamuflase untuk mempelajari seluk-beluk rumah calon korbannya. Pada hari kejadian, pelaku memarkirkan motornya dengan jarak 1 km dari lokasi agar tidak dicurigai warga sekitar. Pelaku beraksi seorang diri. Karena panik aksinya ketahuan, pelaku langsung menyerang korban menggunakan kayu pengganjal pintu, jelas Kapolres. Terkait suara dentuman keras yang sempat didengar tetangga, Kapolres mengklarifikasi bahwa suara tersebut bukan berasal dari senjata api, melainkan hantaman kayu ke dinding rumah saat pelaku menyerang korban secara brutal. Pelaku memukul korban berulang kali hingga kayu tersebut mengenai dinding di dekat jendela. Suara itulah yang didengar saksi hingga mereka mendatangi lokasi, tambahnya. Polres Bener Meriah bergerak cepat setelah menerima laporan warga pada pukul 4.48 waktu Indonesia Barat. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, pada pukul 6 WIB, tim Opsnal Satreskrim langsung memburu pelaku. Hanya dalam waktu 11 jam setelah kejadian, tepatnya pukul 16 WIB, pelaku berhasil diringkus di kediamannya di Kampung Bel Atu, Kecamatan Bukit, Bener Meriah. Saat ditangkap, pelaku sedang bersama kedua anaknya dan tidak melakukan perlawanan. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu balok kayu yang digunakan untuk menganiaya korban. 2. 1 karung kopi yang sempat hendak dibawa lari pelaku. Saat ini, pelaku telah mendekam di Mapolres Bener Meriah untuk pemeriksaan lebih lanjut. Penyidik sedang melengkapi berkas perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami menyampaikan keprihatinan mendalam atas kejadian ini. KA. Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mempercayakan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada kepolisian, tutup Kapolres. Niat jahat terduga pelaku RF, 24, untuk menggasak biji kopi milik warga di Kampung Blang Tampu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, berakhir tragis. Setelah aksinya memanjat jendela dipergoki, pelaku langsung nekat menghabisi nyawa para korban yaitu pasangan suami istri, Pasutri, berinisial HBT, 26, dan YR, 22. Kapolres Bener Meriah, AKBP Ariskai Dwi Susanto, pada Selasa, 6 Januari 2026,
mengungkapkan bahwa motif utama pelaku adalah murni pencurian. Namun, situasi berubah menjadi tindak kekerasan mematikan saat keberadaan pelaku diketahui oleh korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku RF menyelinap masuk ke rumah korban dengan cara membuka paksa jendela dan incaran utamanya adalah simpanan biji kopi di dalam rumah tersebut. Pelaku beraksi seorang diri. Saat sudah berada di dalam rumah, ternyata para korban terbangun. Karena panik aksinya ketahuan, pelaku langsung menyerang korban menggunakan sebilah kayu penyanggal rumah korban, jelas AKBP Aris Kai Dwi Susanto. Misteri suara dentuman keras yang sempat didengar oleh tetangga sekitar akhirnya terungkap. Kapolres menjelaskan bahwa suara tersebut bukan berasal dari senjata api atau benda tumpul lainnya, melainkan hantaman kayu ke dinding rumah saat pelaku menyerang korban secara membabi buta. Pelaku memukul korban berulang kali. Kayu yang digunakan pelaku sempat mengenai dinding kayu di dekat jendela. Setelah suara yang didengar sangat keras, tetangga langsung mendatangi lokasi, tambahnya. Akibat penganiayaan berat tersebut, pasutri tersebut tidak dapat tertolong. HBT, 26 sedih dinyatakan meninggal dunia sesaat setelah mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. IR, 22 sedih. Sempat menjalani perawatan intensif, namun nyawanya tidak tertolong saat sedang dalam proses rujukan ke rumah sakit yang lebih besar. Tim Resmob Satreskrim Polres Bener Meriah berhasil meringkus RF kurang dari 12 jam setelah kejadian. Pelaku ditangkap di sebuah rumah kebun kopi di wilayah Kampung Bel Atu tanpa perlawanan berarti. Pelaku saat ini sudah diamankan di Mapolres untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kami sedang melengkapi berkas perkara agar pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku, tegas Kapolres. Peristiwa memilukan ini menambah duka bagi warga Bener Meriah yang saat ini juga tengah berjuang menghadapi dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tragis ini bermula pada dini hari. Seorang tetangga korban, TM, 39, mengaku sempat mendengar suara dentuman keras diikuti suara tangisan dari dalam rumah korban. Awalnya, TM sempat mendekat untuk mengecek, namun ia tidak melihat hal mencurigakan karena pintu depan masih tertutup rapat. Tak lama kemudian, ia kembali mendengar suara mencurigakan. Saat dicek kembali, pintu depan rumah korban sudah dalam keadaan terbuka. Saya melihat ada laki-laki berdiri di dalam rumah. Saat saya tanya dari jarak sekitar 5 meter menggunakan bahasa Gayo, orang tersebut menjawab bahwa sedang ada keributan rumah tangga, ujar TM dalam keterangannya. Merasa curiga, saksi kemudian menjemput rekannya untuk memeriksa rumah tersebut bersama-sama. Saat itulah, mereka melihat seorang pria mengenakan baju hitam dan penutup kepala, sebo, melarikan diri ke arah dapur. Saat para saksi masuk dan membuka tirai kamar, mereka mendapati pemandangan memilukan. Kedua korban sudah tergeletak di atas tempat tidur dengan luka serius. Sang istri ditemukan dalam posisi memeluk suaminya yang sudah tidak sadarkan diri. Melihat kondisi tersebut, saksi segera mencari bantuan medis. Kedua korban dievakuasi menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, Muyang Kuta. Pihak medis menyatakan sang suami telah meninggal dunia, sedangkan istrinya meninggal dunia setelah sempat berjuang melewati masa kritis saat akan dirujuk.